Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya tentunya wajib kita mengucapkan syukur, khususnya nikmat-nikmat sehat, sehingga siang ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita di rumah kita. Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir hari ini di ruangan ini insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati, ini ada Bapak Ibu orang tua siswa, perwakilan orang tua siswa. Terima kasih juga sudah hadir. Juga ada Ibu Bapak Guru BK, Ultif kayaknya oleh Guru BK ini. Terus ditambah Bapak Ibu Guru dari SMK 2, dari Guru juga produktif ya. Dan ini yang dari industri serta bidang hubungan industri. Dari Pak Hedi dari PT apa? PT Eksa. Sebelahnya Sini Pasar. Oke, terima kasih secara khusus karena Bapak Ibu bisa hadir di kesempatan ini berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan mengenai suatu permasalahan yang menurut saya perlu dicarikan pemecahan, perlu dicarikan kesepakatan supaya kita bisa mengatasi permasalahan. Nah, permasalahannya itu apa? Ya, dari hasil perenungan saya, pemikiran saya, dan pengkajian yang saya lakukan selama hampir ditugaskan 3 tahun di SMK 2 ini, ada permasalahan yang krusial yang menurut saya perlu kita carikan solusinya. Apakah itu? Yang pertama adalah SMK 2 ini sekolah yang besar, siswanya banyak. Permasalahan yang menurut saya perlu dijadikan solusi bersama, yaitu ketika kita sebagai sekolah yang punya siswa yang banyak, 2.197 jumlah siswa. Tapi di satu segi kita berhadapan kepada hasil rapot mutu sekolah kita, walaupun rata-rata baik ya, sudah angkanya di atas 80, di atas 70, dan secara warna atau gambar itu kita udah hijau ya. Tapi ada catatan di situ. Apa catatannya? Bahwa tingkat kepekerjaan kita sangat rendah. Jadi lulusan SMK 2 yang banyak itu ya, 700 kali meluluskan 500-an, 600-an, itu tidak diimbangi dengan angka kepekerjaan yang signifikan. Padahal kita itu berdiri sekolah ini dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak generasi muda untuk bisa langsung bekerja setelah sekolah di sini. Nah, ini permasalahan yang besar menurut saya, sehingga perlu dicarikan solusinya. Nah, saya kaji kembali, kenapa kok tingkat kepekerjaan kita ini sangat rendah? Artinya masih di bawah 70%, ya, masih rendah menurut saya. Harusnya kan 85% ke atas yang namanya SMK ini, ya. Ini kita masih 70% dan ke bawah. Walaupun memang ada yang perguruan tinggi, ada yang usaha, tapi intinya yang namanya SMK itu adalah harus bekerja, ya kan? Target utamanya adalah mendapatkan ilmunya. Karakter kemandirian siswa-siswa kita itu sangat lemah, ya. Apa buktinya? Tadi sudah disampaikan oleh kita, nggak berani untuk bersaing. Anak-anak kita itu lemah kalau untuk bersaing. Padahal kita berada di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang mempunyai kawasan industri yang cukup banyak. Data dari Pak RW, satu RW itu ada 80-nya pabrik. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Karena anak-anak kita sikap kemandirian atau karakter kemandiriannya sangat lemah. Ya, contoh, misalkan suruh praktek, ya kita perbaiki, yaitu lemahnya karakter kemandirian. Kalau segi positifnya, anak-anak kita itu luar biasa, disiplinnya bagus, ya, tingkat kepatuhannya luar biasa. Tapi kelemahannya di situ, kemandiriannya. Jangankan yang cuma sekedar
PKL atau kerja di wilayah Kota Bekasi, yang masih satu kota, beda kecamatan aja, misalkan ke Ponorogo, Bekasi Utara, itu mikirnya 1000 kali. Dan itu juga disebabkan tidak hanya oleh anak-anak kita sendiri yang karakter kemandiriannya rendah, tapi juga didukung oleh lingkungan keluarga. Itu yang sangat saya sayangkan. Ya Bapak Ibu orang tua, gitu kan? Jadi pikiran gitu, apalagi anak saya perempuan, jangan yang jauh-jauh. Kalau dari segi kompetensi itu luar biasa anak SMK itu. Ya, sangat luar biasa. Cuma di situ aja kelemahannya. Sehingga ketika ada kesempatan yang disediakan, itu lebih cenderung dihindari kalau dia jauh. Buktinya ada dari Pak Bidang Ubin ya, pekerjaan atau tes rekrutmen itu pasti ditanya dulu, PT ini di mana Pak? Kalau jauh nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau datang. Nah, terus yang kedua yang kaitannya dengan kemandirian juga adalah pilih-pilih pekerjaan. Anak-anak kita itu pengennya pekerjaan yang tidak capek, tapi hasilnya banyak. Memang manusiawi. Tapi kalau menurut saya di zaman yang sedang tinggi-tingginya tingkat persaingan di dunia ini memperebutkan masa kerja, ya mestinya kalau baru lulus jangan begitu. Yang penting ambil dulu, cari pengalaman dulu, baru nanti nextnya untuk melamar ke tempat yang lebih baik, kita udah punya bekal pengalaman, kita udah punya catatan pengalaman. Ini semua ada tadi, yaitu di masalah karakter kemandirian. Itu Bapak Ibu semua, ya. Nah, mungkin banyak hal yang bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu, oleh anak-anakku semua. Makanya saya kumpulkan pada kesempatan ini. Salah satunya saya ingin agar kita punya sikap yang sama, pemahaman yang sama, ya, dalam hal bagaimana upaya kita meningkatkan kemandirian siswa-siswa kita, karakter kemandiriannya diperkuat, supaya nanti daya kepekerjaan lulusan kita juga lebih baik lagi. Karena kuncinya di situ. Dengan kemandirian yang tinggi, maka daya saingnya juga akan tinggi. Ketangguhan dia untuk bisa bersaing nanti di luar juga kuat dan tidak cengeng. Kemampuan untuk bertindak, membuat keputusan dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Kemandirian bisa timbul karena motivasi internal, ya, kepercayaan diri dan keterampilan pribadi. Jadi harus dibentuk, karena kemandirian itu bagian dari sifat atau karakter. Tidak ada orang yang tiba-tiba lahir langsung mandiri, tidak. Makanya butuh latihan, butuh pengetahuan, butuh kepercayaan diri dikuatkan, butuh motivasi dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu saya memohon bapak-bapak orang tua siswa, anak-anakku sekalian, tim BK juga, ya, dari kalangan perwakilan guru kejuruan, juga dari dunia usaha, dunia industri. Ayo, ini masalah kita bersama. Ayo kita pecahkan, kita cari solusinya secara bersama-sama. Gitu. Kalau menurut Pak Hendi dari PT apa tadi Pak? Oksagonal. PT Eksa, ya. Menurut Pak Hendi, kira-kira bagaimana masalah kemandirian mempengaruhi sikap kerja nantinya atau kemampuan bekerja dan lain sebagainya? Perlu tidaknya sikap kemandirian ini dipunyai oleh seorang siswa? Menurut Pak Hendi bagaimana? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Menurut saya dari pihak industri, di mana kemandirian itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sangat relevan dengan kebutuhan kita yang ada di dalam tugas dan tanggung jawabnya, serta kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut yang diasah atau dilatih di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi ini. Dan tidak lupa juga saya sampaikan, sebelum anak-anak itu melakukan suatu bidang pekerjaan, tentunya melewati tes yang akan dilaksanakan oleh PT tersebut. Dan saya juga memberi pesan kepada Pak Otong di bidang duit, mungkinkah dilaksanakan
dibarengi oleh latihan-latihan tes psikotes yang seperti kita sudah lihat banyak ya, contoh-contoh yang bisa kita download di internet untuk diberikan kepada anak-anak calon-calon pekerja. Karena terus terang memang anak-anak SMK ini kalah dengan lulusan SMA pada saat seleksi awal, yaitu pada saat di psikotes ini. Itu saja mungkin Bapak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi masukannya. Jadi secara garis besar dari perwakilan perusahaan juga sudah menyampaikan bahwa sikap atau karakter kemandirian itu juga penting gitu ya, dan sangat menentukan ketika nanti dia bekerja ya. Tidak bisa dianggap remeh sikap kemandirian itu. Selain itu juga nanti masukan dari Pak Hendi, alangkah baiknya anak-anak kita juga dibekali dengan kemampuan untuk menjawab soal-soal psikotes, karena itu salah satu juga yang menjadi kelemahan dari anak-anak SMK dibandingkan dengan SMA. Nah, saya mau tanya bapak-bapak dan orang tua siswa dulu nih, dan ibu-ibu orang tuanya, misalkan begitu lulus dari SMK 2 direkrut atau diterima di perusahaan yang di luar pulau atau jauh lah dari pendidikan, kira-kira pendapat bapak seperti apa? Kenapa? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi sebetulnya, apalagi kalau anak satu-satunya ya Pak, saya punya cuma satu-satunya. Jadi kalau misalnya ke luar pulau agak berat juga Pak. Dapetinnya aja susah. Ke luar pulau itu berat Pak. Jadi kalau bisa tetap dekat dengan orang tuanya Pak, gitu. Baik, silakan. Pak, terima kasih Bapak Sekolah Sampai juga. Ini Pak yang akan saya sampaikan terkait dengan program PKL. Yang pertama, diinformasikan dulu ada penakalan baik dari siswa maupun orang tua. Kemudian biar tahu gambarannya Pak, kalau misalkan kita ke luar wilayah Bantar Gebang, kira-kira ini ongkos buat anak cukup nggak? Juga untuk biasanya kan misalkan SMK Negeri 2 kan ada program ke Bandung itu Pak. Nah itu juga fasilitasnya juga Pak, biaya hidupnya itu yang kadang saya itu dulu ya Pak. Jadi masukan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sugiman dan Pak Yogas. Dari Pak Erwan gimana Pak? Komunitas kita. Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya cintai dan saya yang industri dan teman-teman para warga, syukur alhamdulillah bahwa dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi berdiri dari mulai tahun 2004 ya, 2004 berada di Kelurahan Cicinguni, Kecamatan Bantar Gebang. Pada dasarnya kami selaku perpanjangan dari kelurahan dan pemerintah daerah selaku RW bahwa diakomodir sekolah di SMK di wilayah Ciketingudik di Rawamangun. Syukur alhamdulillah bahwa pada kita mengenyam anak-anak dia sekolah warga. Namun ada beberapa kendala memang di Kota Bekasi yang Banten bahwa untuk memotivasi agar anak-anak kita mau bekerja keluar, kadang-kadang tuanya seperti kata kalau burung gitu. Artinya berat untuk siswa itu membaca mau jauh atau di luar pulau atau gimana. Kadang-kadang juga orang tua siswanya terutama yang perempuan juga
alternatif itu juga bikin dulu biaya hidup dan sebagainya. Pengennya ada di wilayah Bantar Gebang dan sekitarnya. Nah kalau permintaan kami di selaku RW di sini bahwa kalau misalnya di sekitar kita perusahaan kita misalnya ada di Metindo, di Cepes atau mana di mana itu di DMB dan sebagainya. Nah, kalau misalnya wilayah ini bisa nggak kerjasama, ada sekitar ada kelas 11 yang PKL nih, ada berapa yang di Metindo udah kerjasama. Metindo belum ada kerjasama di sini atau di Padma gitu kan. Di sekitar kita juga memang dari kelurahan juga ada ratusan perusahaan yang berada di wilayah Bantar Gebang dan sekitarnya. Jadi dan saya sendiri juga keluarga kan ada orang tua sifat di sini bahwa seolah ke anaknya udah bisa membekali sendiri ilmunya dan sebagainya, keterampilannya. Coba kita sekarang mah jangan berpikir sayang kepada anaknya ini kagak boleh bekerja, akhirnya dia kerjanya cuma apa sih? Iya, parkiran dan sebagainya. Kan kita sayang anak SMK kerja di parkir di di perapatan kan gitu. Jadi sayang SMK 2 itu disiplin, ilmu dan sebagainya, karakternya. Tapi kita keberlanjutan kita seperti tadi di paparan, apalagi Pak kita anak udah misalnya kepengen orang tua pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen ya maju dah gitu kan. Ini juga, nah dan ini juga sebagaimana Pak Jogas tadi bahwa kalau memang ada pembekalan mereka ya gitu kan, baiknya diinformasikan orang tua siswa itu diberikan pengarahan juga dengan siswanya bahwa ini di Elin atau di TKJ atau di mana. Jogas Pak yang sudah memberikan masukan pandangan kepada kami. Jadi pada intinya sih ya kalau bicara normal namanya orang tua kan pengennya ya dekat dengan anak gitu Pak ya. Tapi kalau memang situasinya mengharuskan bahwa anak itu harus bekerja yang jauh, maka dari segi karakter kemandiriannya begitu. Walaupun ada faktor-faktor lain juga yang bisa menjadi penghambat seperti tadi disampaikan Pak Jogas, kalau jauh itu ada biaya kos, ada biaya segala macam. Ya mungkin itu nanti bisa dicarikan solusinya tersendiri. Tapi secara intinya kunci daripada keberhasilan kita untuk bisa mendongkrak gaya kebekerjaan lulusan SMK 2 adalah dengan kemandirian. Nah, anak-anakku sekalian, ini anak-anak yang sudah PKL pun. Kalau PKL kamu misalkan di Cilegon, mau berangkat? Nah, yakin? Kenapa bisa seyakin? Ayo, jawab. Gantian aja. Baik, mohon izin menjawab Bapak Ibu Guru. Dari poin-poin yang tadi disampaikan, saya bisa menangkap 4 poin. Pembekalan seleksi, latihan, psikotes, pekerjaannya, bagaimana mereka, apakah mereka sudah siap atau belum untuk bekerja. Untuk poin kedua adalah sekolah berinvestasi keamanan para siswa-siswi, baik di tempat kerja, apakah tempat kerja untuk PKL itu sudah aman atau belum, atau tempat PKL itu sebelumnya ada beberapa masalah atau suatu usaha sebelumnya di PKL tersebut. Terus sama lingkungan tempat tinggal siswa-siswi, karena kalau kita tempat kerja jauh, otomatis kita akan tinggal di lingkungan tersebut. Bagaimana pihak sekolah menginvestasi hal tersebut agar siswa-siswi itu aman di lingkungan tersebut. Karena kan di lingkungan bebas itu pastinya ada hal-hal yang toksik, baik itu tawuran,
Jadi, tapi dari keempat hal yang disampaikan tadi, saya melihat ada benang merahnya itu terutama di kekhawatiran, khawatir, takut. Bagaimana bisa menghilangkan takut dan khawatir itu? Ya dengan kemandirian. Kalau kamu mandiri, kamu kuat mentalnya, saya yakin hal-hal yang seperti itu bisa kita lewati. Ibarat orang yang survival, tahu nggak? Bertahan hidup di sebuah tempat yang di hutan atau di mana itu dia bisa begitu karena ada karakter keberanian. Jadi walaupun tantangannya seperti apa, kalau karakter keberanian itu muncul, itu bisa diatasi. Dia akan punya kreativitas untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Bagaimana biar tidak kena gangguan narkoba, biar tidak terkena gangguan kriminal yang lain. Itu akan muncul kreativitas sehingga nanti dia bisa timbul kepercayaan diri dan bisa mengendalikan dia harus berperilaku seperti apa, gitu ya. Bagus. Tapi saya lihat benang merahnya itu ada kekhawatiran, dan kekhawatiran itu hanya bisa dilawan oleh sifat keberanian. Oke, terima kasih karakter tentang keberanian ini. Gimana Pak? Pak Wali silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari pihak kedua yang mana ini sebagai guru-guru, saya juga dan guru yang lain sudah koordinasi dengan pihak salah satunya dengan Pak Otom. Atau misalkan kita minta contoh bagaimana yang namanya lapangan pekerjaan. Ya, itu salah satunya dari apa yang disiapkan sampai salah satunya adalah lokasinya di mana, itu kita juga sudah kita komunikasikan dan kita sampaikan ke anak-anak kita, Pak. Ya, jadi salah satunya itu ya mereka juga jangan sampai fokus di sekolah pada saat mereka lulus dia bohong, Pak. Bohong dalam artian apa yang saya hadapi setelah saya lulus. Jadi sebelum mereka lulus itu sudah kita sampaikan bahwa nanti ke depannya kalian akan menghadapi ini. Salah satunya bisa jadi pelajaran pada saat mereka melaksanakan KKN. Terima kasih. Ya. Ada tambahan lagi Pak? Baik Pak, saya dari jurusan teknik energi terbarukan Pak. Khusus untuk teknik energi terbarukan siswanya sudah kita latih Pak. Jadi tahapan kita adalah tentang industrinya. Kemudian kebetulan industrinya dari Bandung Pak. Dan kemudian anak-anak sudah kita berangkatkan PKM ke Bandung. Alhamdulillah untuk PT untuk kendala industri untuk keberanian sudah teruji Pak. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ke akhir kelasnya dan juga jurusan-jurusan lain juga bisa mengikuti Pak. Oke, jadi dari Bapak Ibu Guru kejuruan sudah menyampaikan dan sudah membekali anak-anak dengan karakter keberanian supaya muncul itu semua pada saat nanti dia menjalani kegiatan prakerin atau nanti pada saat rekrutmen pekerjaan. Dari itu yang disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak Yusuf dan Pak Imam mungkin sudah mewakili bahwa upaya-upaya yang ke arah situ sudah ditempuh, gitu kan. Nah, tapi untuk meyakinkan lagi bahwa masalah keberanian ini menjadi hal yang sangat penting tentang bagaimana karakter keberanian ini sudah ditumbuhkan di lingkungan SMK 2 khususnya kepada anak-anak kita. Silakan. Terima kasih Bapak sebelum waktunya. Ya, di sini yang Bapak tanyakan bagaimana dan sejauh mana karakter kemandirian untuk siswa kami SMK 2 ya Pak. Apa aja yang dilakukan? Pak, di sini kan kalau untuk saya kebetulan saya juga bisa KPL ya Pak. Dalam kemandirian itu kami ada dua aspek Pak. Kemandirian dan pengendalian diri. Jadi kalau hanya mandiri saja tanpa ada batasan yang salah atau benar, mereka tidak paham. Contoh mungkin sederhana itu adalah absensi kehadirannya Pak. Jadi saya selalu menekankan anak untuk mandiri. Mandiri dalam arti ini adalah konsep diri. Jadi mandiri itu bisa dicabangnya ya Pak. Konsep diri mengenai dia bertanggung jawab kepada diri dia sendiri. Contoh dalam hal dia sakit. Bu, saya sakit. Terus kalau kayak gini mata pelajaran tertinggal, siapa yang akan rugi? Saya. Lalu mau sampai kapan seperti ini? Dia akan menjabarkan seperti ini Pak. Lalu solusinya bagaimana Bu? Saat kamu sudah tahu kelemahan kamu di mana, kamu perhatikan, kamu punya apa? Antisipasi
terbukti di RPL apabila dia sakit, dia sudah tahu oh ternyata saya salah nih, punya penyakit mah sakit saya yang salah. Jadi mereka sudah belajar untuk pengendalian diri apa jatuhnya ke diri dia sendiri. Nah, untuk orang tua kan memang ada orang tua yang bu anak saya sakit, sedangkan kalau mandiri itu bukan anak aja Pak, tapi orang tua juga kami berikan pemahaman. Contoh orang tua kami undang, jadinya silaturahmi Pak, di undangan ini jadi panggilan untuk silaturahmi. Jadi saya jelaskan seperti ini, ibu mohon maaf sebelumnya anaknya sakit. Iya bu, anak saya memang punya penyakit mah dari SMP. Lalu mau sampai kapan bu? Dan orang tua saya menjelaskan, ya saya juga bingung bu, langgaran anak daripada orang tua zaman sekarang. Terus saya bilang ke anaknya, ibu maaf, anak ibu outputnya hasilnya mau kemana setelah dari SMP? Orang tua bilang, saya mau kerja bu pasti. Ibu maaf, memang ada satu perusahaan yang mempekerjakan anak penyakitan. Saya bilang, iya ya bu, tidak ada Pak. Jadi saat ibu melamar pekerjaan, yang dibawa adalah administrasi, yaitu rapor semester 1 sampai semester 5 pertama. Lalu yang kedua adalah ijazah. Di situ ada tulis bu, anaknya sakit berapa kali, izinnya berapa kali. Nah, saat saya memberikan edukasi seperti itu, alhamdulillah Pak, orang tua FPL begitu saya karantinanya, absensinya masya Allah di situ. Poin pertama kemandirian mengenai absensi. Lalu kedua adalah dalam arti kemandirian di sini adalah yang dalam PKL kebetulan saya catat adalah ongkos transportasi saat PKL. Kan kalau umpama ya Pak, saya suka bilang ke orang tua gitu, mungkin ada agama lah Pak. Saya juga punya anak dan orang tua saya tidak pernah mengeluh mengenai ongkos atau biaya. Gini bu, rezeki itu ada 3 bu. Rezeki yang kita upayakan, kita bekerja ya Pak, punya gaji ya Pak. Atau kedua tuh rezeki yang hadiah Pak. Jadi mungkin dapat rezeki nomplok Allah kita nggak tahu ya Pak. Atau rezeki yang ketiga, rezeki yang dimana memang orang tua tersebut berusaha dan pasti mendapatkannya. Kalau ibu hanya mengeluh ke kami, ke sekolah nggak punya biaya, sekolah bisa bantu apa bu? Sedangkan nanti next ke depannya kan anak ibu akan mohon maaf ya kalau kerja. Oh iya bu ya. Berarti kalau untuk PKL saat sekolah sudah menempatkan PKL, ya ibu harus berusaha. Mohon maaf ibu sehat bu. Ibu bisa kerja, mohon maaf ya bu, kayak bantuan nyuci piring atau apa. Pasti saya edukasi seperti itu Pak. Seorangnya berpikir, oh yaudah bu nanti saya pulang coba nanti cerita sama ayahnya boleh nggak jadi bantu apa. Dan alhamdulillah Pak. Jadi kalau RPL PKL pasti orang tuanya Pak apa ke saya dulu. Saya berpikir gini, mohon maaf ya Pak, orang tua saya dia 4 Pak. Nggak ada ceritanya orang tua saya ngeluh mengenai anak. Jadi kalau ada orang tua yang datang ke saya mengenai transportasi, mengenai gaji masa hari-hari, langsung saya katakan, kenapa? Kan yang kita lihat itu realita. Kalau kita bicara gaji, mohon maaf, orang tua saya gajinya berapa sih? Anaknya bisa kuliah, bisa bekerja, pasti orang tua punya mimpi, punya harapan. Dan pada saat itu pengen kasih, oke Pak, untuk layanan BKI ya Pak. Jadi ada lagi yang mau nambahin? Kemandirian, pentingnya kemandirian menurut Bapak Ibu BK. Ya, kebetulan saya Tadi berkata tadi ada 2 poin ya. Ya, kebetulan sih ada pertanyaan sih Pak. Akuntansi itu memang perempuan ya. Perempuan. Bahkan kalau misalkan saya tanya gitu ya, sebenarnya mau ngapain gitu, mau kerja, tapi kendala saya orang tua nggak setuju kalau misalkan jauh gitu, karena pasti rasanya anak saya perempuan bu nggak boleh jauh, karena sebenarnya kemandiriannya adalah ya udah gitu, sejauh apa sih gitu kan? Kalau cuma perkara Bantar Gang Cikarang kayaknya nggak begitu jauh gitu Pak, ya kan? Tapi orang tuanya itu berpikiran bahwa anak perempuan itu nggak boleh jauh-jauh gitu. Kalau bisa PKL dekat-dekat ke sekitar sini aja, Iul, Seting gitu kan. Padahal sebenarnya lebih baik lagi, lebih bagus kalau misalkan mereka bisa cari pengalaman di tempat yang lebih jauh gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, ini lagi kemandirian gitu ya. Kalau misalkan ditanya nih, anaknya setuju mau kerja atau PKL di tempat jauh, orang tuanya nggak setuju. Kira orang tuanya udah setuju, anaknya yang balik, kayaknya mesti deh bu, gitu. Lebih baik saya di sini aja deh, gitu Pak. Jadi kalau saya di akuntansi kebetulan, kalau untuk kedisiplinan aman, insya Allah aman banget karena mereka selalu hadir gitu setiap hari, terus juga dari penampilannya juga udah lumayan bagus gitu Pak. Jadi dari situ aja hal-hal poin tersebut itu udah membuktikan bahwa mereka sebenarnya udah bisa mandiri, cuma tinggal terus orang tua aja nih boleh nggak sih
orang tua, terus niat dari mereka sendiri gimana caranya mereka meyakinkan orang tuanya bahwa saya bisa survive di tempat yang jauh dari rumah mereka. Terima kasih Ibu. Elvi, Buka sudah mewakili saya kira ya, teman-teman BPK ya. Baik Bapak Ibu, berarti kita sudah merujuk ya pada satu hal bahwa urgensi tentang kemandirian ini memang sangat diperlukan dalam rangka kita menyiapkan generasi lulusan SMK 2 ini bisa punya daya saing yang tinggi dan yang pada akhirnya nanti mendongkrak daya pekerjaan, daya penerimaan lulusan SMK 2 di dunia usaha, dunia industri. Kalau kita mau berdebat kebanyakan kalau di survei itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, ya, kemudian dari Nusa Tenggara dengan hal-hal yang lain kalau kita tidak punya sikap kemandirian yang baik. Nah sekarang coba kita bedah kaitannya kemandirian dengan apa namanya? Coba dengan bekerja. Karena kemandirian akan membentuk adanya kepercayaan diri. Dengan kemandirian yang kuat, individu memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. BKK SMK 2 pernah ngadain rekrutmen. Datang ke sini berapa bus itu dari Kebumen, dari Sukabumi ya. Pakai bus mereka ke sini. Tapi orang kita malah nggak bisa begitu gitu loh, aneh kan? Itu berarti kan ada masalah di kita. Ya masalahnya kita kemandiriannya kurang sehingga kepercayaan dirinya juga jadi kurang gitu. Terus kaitan dengan kemandirian juga kemampuan mengambil keputusan. Kalau kemandiriannya bagus, maka kemampuan individu tersebut untuk membuat keputusan yang berani dan tepat juga akan muncul. Jadi yang bagus, yang tinggi, hal-hal yang seperti itu tidak akan ada. Karena kita punya kemampuan untuk mengatasi problematika yang ada, permasalahan yang ada dengan kreativitas berpikir kita, akibat kita punya mental yang baik dalam hal kemandirian. Nah kemudian kemandirian itu akan melakukan apa namanya kaitannya dengan secara linear dengan keberhasilan. Semakin orang punya sikap kemandirian yang baik, maka keberhasilan yang akan dicapai juga punya potensi akan lebih baik. Karena apa? Salah satu unsur dari kemandirian itu adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kemandirian memungkinkan individu untuk merencanakan langkah dan berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu. Pengembangan karir pun begitu. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana sikap kemandirian itu bisa ditumbuhkan di anak-anak SMK 2 ini sehingga nanti pada saatnya nanti ketika lulus atau ketika mau prakterin dan lain sebagainya, hambatan-hambatan yang tadi kita khawatirkan itu bisa kita tentang kemandirian ini perlu atau tidaknya. Sepakat ya, Pak Ibu dari guru kejuruan? Sepakat ya. Dari PK sepakat ya? Anaknya harus mandiri Bu. Insya Allah selamat Bu kalau mandirinya kuat. Yang penting Ibu mah tugasnya mendoain aja. Ya. Pak, sepakat Pak ya? Kemandirian harus kita kuat. Karena tanpa ada kemandirian, ya akan lemah segala sesuatunya juga. Karena semuanya ditentukan oleh karakter dari kemandirian itu sendiri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, karena saya pikir kita udah bersepakat, maka SMK 2 perlu menguatkan kemandirian di semua aspek yang ada dalam sendi-sendi kegiatan yang ada di SMK 2, baik itu kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang lain-lainnya, harus menekankan kepada terbentuknya karakter kemandirian. Sepakat nggak kita? Sepakat. Nah, kalau sepakat ya sudah, ya, fungsi-fungsi bimbingan konselingnya juga harus bisa memotivasi, menguatkan anak-anak kita agar karakter kemandiriannya juga makin kuat, makin tumbuh. Bapak Ibu ekskul, ya, Pak Alep. Jadi ekskul jangan cuma sekedar ekskul, tapi bagaimana ekskul itu bisa mengasah kemampuan anak-anak kita, karakter anak-anak kita untuk semakin mandiri, semakin kuat potensi kemandirian. Sehingga bapak-bapak orang tua siswa juga otomatis nantinya akan mengikuti. Kalau lihat anaknya tangguh, orang tua juga nggak khawatir kan sih, iya kan?
Orang-orang yang merantau jauh-jauh ke sini itu orang tuanya juga sama orang tua juga. Cuma karena melihat anaknya sikap mentalnya tangguh, akhirnya dia merelakan. Nah ini mungkin kita supaya ini benar-benar jadi sesuatu yang bermakna, ya, sebagai salah satu bentuk arah perubahan ya, arah perubahan yang akan saya coba di SMK 2 ini. Maka saya butuh kesepakatan dari perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, dari anak-anakku sekalian, para siswa, bahwa kita berkomitmen sama untuk menganggap bahwa kemandirian ini sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting, ya, sehingga nantinya punya dampak yang positif terhadap daya pekerjaan lulusan. Untuk lebih mempelajarinya mungkin ada waktu tertentu saya akan bagi lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kemandirian ini atau karakter kemandirian ini. Untuk yang sekarang saya kira sudah cukup pemahaman Bapak Ibu tentang apa perlunya kita bersepakat bersama atau membuat komitmen untuk mendobrak atau meningkatkan kompetensi ataupun karakter kemandirian anak-anak kita melalui hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah, baik di dalam kelas, di pembelajaran, di konseling ataupun di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih atas masukannya, atas saran-sarannya, dan juga atas segala hal yang sudah disediakan sehingga memungkinkan kita bisa berdialog, berdiskusi pada siang ini untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kemajuan sekolah kita, sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan sebuah prakarsa perubahan, semoga bisa meningkatkan daya gedung di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Yang hadir pada kesempatan hari ini untuk bisa menandatangani komitmen bersama yang sudah disepakati di kesempatan hari ini. Dari unsur perwakilan orang tua, dipersilakan nanti bisa Bapak dipersilakan. Komitmen kesepakatan ada Pak, buat kesepakatan bersama. Dipersilakan untuk perwakilan orang tua. Monggo. Iya. Silakan Pak. Satu aja, hanya satu dari industri. Dari industri dipersilakan mewakili. Dari semua unsur sudah dilakukan. Bapak Hendy dari PT Hexa. Terima kasih perwakilan murid hari ini yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, dipersilakan. Terima kasih. Baik. Cukup Bapak Ibu, dan terima kasih kalian bisa memberikan dampak positif khususnya di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan keterserapan pekerjaan alumni SMK 2. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.